Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan artikel yang saya buat, yaitu yang berjudul Realisasi Ekstradisi serta Peran Imigrasi dalam Pelaksanaan di Indonesia. Sebelumnya, saya ada sedikit pantun nih, yaitu siapa suka daun salam, petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam, mudah-mudahan lunas semua hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, Taruni Madya Politeknik Imigrasi, nama Dwi Nuryani, NRT 2018.1408.2.01. Prodi Hukum Keimigrasian, kelas Hukum Keimigrasian C. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pembuatan artikel saya. Latar belakangnya yaitu kemajuan teknologi dan komunikasi, yang mana salah satu contohnya adalah kita dapat melakukan perjalanan antar negara dengan cepat. Banyak sekali kasus kejahatan kelas kakap yang kabur dengan kemajuan teknologi tersebut, guna menghindari sanksi, denda, dan atau hukuman yang akan atau telah ditetapkan. Maka dari itu diperlukan kerjasama antar negara untuk mengejar pelaku kejahatan, hingga dapat dihukum sesuai ketentuan, antara lain melalui perjanjian ekstradisi. Ekstradisi mempertimbangkan ketentuan yurisdiksi, baik atas orang maupun perbuatan orang, karena menyangkut kedaulatan suatu negara. Dalam artikel saya terdapat 2 poin pembahasan, yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan ekstradisi di Indonesia, dan yang kedua, peran imigrasi dalam pelaksanaan ekstradisi. Baik, sebelumnya alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari ekstradisi tersebut. Ekstradisi menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan, dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. Selanjutnya, unsur dalam pelaksanaan ekstradisi. Yang pertama yaitu requesting state atau negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukum pelaku kejahatan. Yang kedua yaitu requested state, yaitu negara tempat pelaku kejahatan berada atau melarikan diri. Yang ketiga, pelaku kejahatan, tersangka, terdakwa, atau terhukum. Yang keempat yaitu jenis kejahatan, hanya terhadap jenis kejahatan sesuai hukum internasional dan disepakati oleh kedua negara. Penjelasan selanjutnya yaitu asas-asas dalam pelaksanaan ekstradisi. Yang pertama, asas kejahatan rangkap atau double criminality, yaitu suatu asas yang mempunyai syarat bahwa pelaku kejahatan yang dapat diserahkan merupakan pelaku kejahatan yang diancam hukuman, baik oleh hukum pidana negara peminta maupun negara yang diminta. Yang kedua adalah asas timbal balik atau reciprocity, yaitu apabila negara yang menjadi tujuan pelaku kejahatan wajib mengirimkan atau mengembalikan pelaku kejahatan tersebut ke negara asal. Begitu juga sebaliknya apabila terjadi pelarian pelaku kejahatan di negara lain. Yang ketiga adalah asas kekhususan atau speciality, yaitu suatu asas yang mengharuskan negara peminta hanya menuntut maupun menghukum tertuduh pada tindakan-tindakan untuk mana ia diminta diserahkan. Yang keempat yaitu asas tidak menyerahkan warga negara atau non-extradition of nationals, yaitu negara yang dimintakan ekstradisi dapat menolak permintaan ekstradisi apabila yang diminta ekstradisi adalah warga negaranya, karena memang setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya, dan begitupun sebaliknya warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negaranya. Asas ekstradisi selanjutnya yaitu asas non bis in idem atau sering disebut asas ne bis in idem, yaitu suatu asas yang tidak memperbolehkan untuk menyerahkan seseorang tertuduh yang akan diadili dalam dan dihukum untuk kedua kalinya dengan kejahatan yang sama. Negara yang dimintakan ekstradisi dapat menolak permintaan ekstradisi apabila
Kejahatan itu sudah diadili oleh negara yang diminta dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Asas selanjutnya yaitu asas daluarsa atau lapse time, yaitu suatu asas permintaan negara atas ekstradisi terhadap orang yang diminta dapat ditolak negara yang diminta karena telah daluarsa hak penuntutan serta hukum nasionalnya. Dan yang terakhir yaitu asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik atau non-extradition of political criminal, yaitu menegaskan bahwa negara yang dimintakan ekstradisi dapat menolak apabila dasar yang digunakan untuk ekstradisi itu adalah kejahatan politik, yang ternyata sudah diadopsi oleh pasal 16 ayat 4 Konvensi TOC. Bahkan bukan hanya alasan politik, tetapi menurut pasal 16 ini ekstradisi dapat ditolak oleh negara yang dimintakan ekstradisi apabila dengan alasan jenis kelamin, ras, agama, kebangsaan, dan etnis, atau sering disebut rasisme, karena rasisme. Terus di sini saya akan menjelaskan secara singkat isi dari Undang-Undang Ekstradisi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979. Undang-undang ini berisikan 11 bab dengan 48 pasal, dimulai dari ketentuan umum, asas-asas ekstradisi, syarat-syarat penahanan yang diajukan oleh negara peminta, permintaan ekstradisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta, pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisi, pencabutan dan perpanjangan penahanan, keputusan mengenai permintaan ekstradisi, penyerahan orang yang dimintakan ekstradisi, barang-barang bukti, permintaan ekstradisi oleh pemerintah Indonesia, dan ketentuan peralihan. Dari mengadopsi pokok-pokok ekstradisi dengan penyesuaian untuk kepentingan nasional Republik Indonesia, contohnya ditentukan bahwa ekstradisi adalah berdasarkan perjanjian atau dasar hubungan baik untuk kepentingan Republik Indonesia. Dan poin terakhir yaitu keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan keputusan badan yudikatif, tapi merupakan keputusan badan eksekutif. Oleh sebab itu, pada taraf terakhir terletak pada tangan Presiden setelah mendapat nasihat yuridis dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan penetapan pengadilan. Berikut adalah daftar perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara lain. Yang pertama dengan negara Malaysia, yang mana pengesahannya yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974. Dengan Filipina, nomor 2 yaitu Filipina, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976. Yang ketiga adalah Thailand dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978. Yang keempat adalah Australia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994. Yang kelima adalah Hong Kong dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001. Yang keenam adalah Korea Selatan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007. Yang ketujuh adalah India dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014. Yang kedelapan adalah Vietnam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015. Yang kesembilan ada Republik Rakyat Tiongkok dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017. Dan yang ke-10 adalah Singapura. Saya belum menemukan di mana pengesahan ini terdapat dalam undang-undang mana. Dan yang terakhir yaitu Persatuan Emirat Arab, yang mana terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Berikut merupakan contoh kasus dalam pelaksanaan ekstradisi. Yang pertama yaitu kasus Nazarudin yang mana diekstradisi dari Kolombia dengan kasus perkara korupsi terkait pembangunan Wisma Atlet di Hambalang, Bogor, dan pada 2016 kembali dijatuhi hukuman 6 tahun penjara untuk kasus pencucian uang. Kasus yang kedua yaitu kasus Joko Chandra Sugiarto yang diekstradisi dari Malaysia, didakwa melakukan korupsi karena mengatur dan terlibat dalam transaksi ilegal Bank Bali. Yang ketiga adalah kasus Maria Pauline Lumowa
yang mana diekstradisi dari Serbia. Kasus pembobolan dana Bank BNI dengan pemalsuan Letter of Credit atau LOC sebesar 1,2 triliun. Yang keempat adalah kasus Andrian Kiki Aryawan, yang mana telah diekstradisi dari Australia karena merupakan buronan kasus BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada PT Bank Surya, di mana yang bersangkutan adalah dirut bank tersebut dengan dugaan kerugian negara senilai 1,9 triliun. Ini pembahasan yang kedua yaitu peran imigrasi dalam pelaksanaan ekstradisi. Baik, perannya yaitu yang pertama memberikan masukan pada rapat antar kementerian atau lembaga untuk penetapan ekstradisi dengan memberikan data WNA yang akan dimintakan ekstradisi dari negara lain atau WNI yang dimintakan ekstradisi ke Indonesia. Yang kedua adalah proses pendeportasian WNA dalam rangka ekstradisi atau pemberian exit permit only. Pengawasan dan pemeriksaan dalam proses keberangkatan ke luar negeri atau kedatangan dari luar negeri hingga memasukkan dalam daftar cekal atau cegah dan tangkal. Peran yang ketiga yaitu jika menemukan kasus di TPI atau tempat pemeriksaan imigrasi yang mana berasal dari sistem Interpol, maka dapat mengkoordinasikan dengan pihak kepolisian dan NCB Interpol untuk proses selanjutnya sampai dengan ekstradisi. Dari itu, hubungan antara imigrasi dan ekstradisi sangatlah erat, yang mana dapat dikaitkan dengan pelaksanaan tusi keimigrasian Indonesia. Ekstradisi tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya dukungan Ditjen Imigrasi. Mengapa? Karena diperlukan prosedur izin keluar masuk wilayah Indonesia yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang keimigrasian. Oleh karena itu, pemahaman tentang ekstradisi perlu didalami oleh para pejabat imigrasi sehingga dalam penanganan di lapangan akan lebih mudah. Berikut merupakan daftar pustaka dari pembuatan artikel saya, yang mana diambil dari buku dan peraturan perundang-undangan, lalu jurnal atau karya tulis, dan yang terakhir adalah website atau internet. Selanjutnya yaitu terima kasih. Begitulah presentasi dari saya tentang artikel yang saya buat, tetapi sebelum mengakhirinya saya ada sedikit pantun, yaitu naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.